Malam itu, hujan turun deras seperti ingin menenggelamkan seluruh kota kecil bernama Tegal Sari. Di dalam sebuah rumah bergaya kolonial yang sudah berdiri puluhan tahun, keheningan menyelimuti setiap sudut ruangan. Rumah itu milik keluarga Pak Dirga dan Bu Sekar, pasangan paruh baya yang disegani oleh tetangga sekitar karena kesederhanaan dan reputasi baik mereka. Rumah yang biasanya hangat dengan tawa keluarga kini terasa hampa. Semua orang telah masuk ke kamar masing-masing, kecuali satu orang. Farhan, menantu laki-laki Bu Sekar, baru saja pulang dari acara makan malam bersama rekan-rekan kantornya. Sebenarnya bukan sekadar makan malam, lebih tepatnya pesta kecil di villa kolega barunya di luar kota. Istrinya, Dira, sempat melarang karena cuaca tak menentu, dan ia sendiri sedang kurang sehat. Tapi Farhan bersikeras pergi. "Ini soal jaringan kerja," katanya, dengan nada yang tak ingin dibantah. Farhan adalah pria yang di luar tampak bertanggung jawab. Ia bekerja di bidang manajemen proyek pembangunan infrastruktur dan sering berpindah-pindah lokasi kerja. Tubuhnya tegap, wajahnya berwibawa. Tapi ada sisi dalam dirinya yang rapuh dan mudah larut dalam tekanan. Ketika stres menumpuk, ia mencari pelarian dalam minuman keras. Kebiasaan lama yang diam-diam membuat Dira cemas setiap kali Farhan pergi terlalu lama. Malam itu, Farhan kembali dalam keadaan mabuk berat. Tubuhnya limbung, matanya berat, dan pikirannya kabur. Hujan membasahi seluruh pakaiannya saat ia turun dari mobil sewaan yang membawanya pulang. Jalanan kompleks sudah sepi. Lampu jalan berpendar redup karena berkabut air. Farhan nyaris tersandung di tangga teras sebelum akhirnya berhasil membuka pintu rumah yang tak dikunci. Kebiasaan lama keluarga Pak Dirga karena merasa lingkungan mereka cukup aman. Semua lampu di dalam rumah sudah dipadamkan. Hanya cahaya samar dari akuarium di ruang tamu yang menyala kebiruan. Farhan mengangkat kepalanya dengan susah payah, memejamkan mata sebentar, lalu menatap sekeliling dengan pandangan buram. "Dira, sayang," gumamnya pelan, dengan lidah yang sedikit berbelit. Langkahnya goyah ketika menapaki anak tangga menuju lantai atas. Ia tidak tahu bahwa langkah kakinya menuju arah yang salah. Dalam kepalanya, ia hanya ingin menemukan ranjang, selimut hangat, dan tubuh Dira yang selalu menenangkannya. Tapi karena gelap dan pengaruh alkohol yang masih kental di tubuhnya, Farhan salah membuka pintu. Pintu itu sedikit terbuka, seperti menantinya untuk masuk. Ia mendorongnya perlahan. "Cek, Kit," derit engsel terdengar, tapi tidak ada yang bangun. Di dalam kamar itu, gelap, hanya ada bayangan samar dari tirai yang bergoyang tertiup angin malam. Tanpa ragu, Farhan melangkah masuk, melepas sepatu, lalu menjatuhkan tubuhnya ke atas ranjang. Ia mendekap sosok yang sudah berbaring lebih dulu, mengira itu adalah istrinya yang tertidur menunggu kedatangannya. Apa yang Farhan tidak tahu? Itu bukan kamar Dira. Itu kamar Bu Sekar, ibu mertuanya. Bu Sekar tidur dalam balutan daster panjang warna biru muda. Rambutnya yang sedikit beruban dibiarkan terurai. Ia belum sepenuhnya tertidur lelap ketika tiba-tiba merasakan kehangatan tubuh yang masuk ke balik selimutnya. Ia mengira suaminya, Pak Dirga, sudah pulang dan diam-diam ingin memeluknya. Hal itu biasa. Sudah puluhan tahun mereka menikah. Pak Dirga bukan tipe romantis, tapi ada malam-malam tertentu saat ia pulang kerja dan diam-diam memeluk istrinya dari belakang. Hanya ingin merasa dekat setelah hari yang panjang. Refleks, Bu Sekar menyambut pelukan itu dengan tenang. Ia memejamkan mata, mencoba membujuk dirinya bahwa ini adalah malam biasa, seperti yang sudah-sudah. Tapi malam itu tidak biasa, karena sosok yang memeluknya bukan suaminya. Dan di luar, hujan masih turun, makin deras seolah ingin menyembunyikan sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Waktu terus berjalan. Hujan masih menyanyikan iramanya di luar jendela. Namun di dalam kamar Bu Sekar, suasana berubah menjadi ganjil dan tegang. Farhan memeluk tubuh di depannya dengan lembut, seakan sedang mencoba meredam segala kegelisahan yang mengendap dalam dirinya. Tangannya melingkar di pinggang Bu Sekar, wajahnya menempel di tengkuknya, menghirup aroma sabun dan wangi lembut khas wanita paruh baya yang terawat. Dalam pikirannya yang masih diracuni alkohol, ia benar-benar yakin bahwa tubuh hangat yang sedang ia peluk adalah Dira, istrinya. "Sayang, aku capek," bisiknya, pelan dan berat. Bu Sekar diam, matanya mulai terbuka perlahan. Ada sesuatu yang terasa aneh, bukan dari ucapannya, tapi dari nada suaranya. Bukan suara Pak Dirga. Terlalu dalam, terlalu muda, dan terlalu dekat. Ia bergeming sejenak, jantungnya mulai berdetak lebih cepat, tapi pikirannya belum mampu menyusun kepingan-kepingan keganjilan itu menjadi sebuah kesadaran penuh. Farhan menempelkan bibirnya ke pundak Bu Sekar, mengecup pelan, lalu menarik napas dalam-dalam.
Ia menggenggam tangannya yang dingin, mengira itu adalah bentuk kemanjaan yang biasa ia berikan pada Dira setiap kali pulang larut malam. Tangan Farhan naik, menyapu perlahan lengan dan bahu wanita di depannya, seolah mencari kenyamanan yang selama ini ia rindukan. Bu Sekar mulai merasa seluruh tubuhnya menegang. Gerakan itu bukan seperti gerakan suaminya, terlalu mantap, terlalu asing. Dan yang paling mengusik, ada bau menyengat yang tidak biasa, alkohol tajam bercampur hujan, dan parfum pria. Pak Dirga tidak pernah memakai parfum, apalagi minum alkohol. Ia membalik tubuhnya perlahan, berusaha melihat wajah pria yang memeluknya. Tapi kamar terlalu gelap, dan matanya belum sepenuhnya bisa fokus. Ia meraba pipi pria itu dengan ragu-ragu. Saat itulah Farhan membuka matanya, menatapnya dengan pandangan sayu. Dan semuanya runtuh dalam 1 detik. Mata itu, wajah itu, bukan Pak Dirga. Farhan, suara Bu Sekar tercekat. Farhan hanya mengangguk pelan, dengan senyum mabuk yang tak menyadari kekeliruannya. "Aku kangen, Dir." Bu Sekar membeku. Detak jantungnya melonjak. Ia menarik diri secepat yang ia bisa, menepis tangan Farhan dari tubuhnya, lalu duduk di sisi ranjang, sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Yang barusan terjadi, apa itu nyata? Sementara Farhan baru menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Cahaya petir sesaat menyambar dari balik tirai, memperlihatkan wajah wanita yang baru saja ia peluk, bukan Dira. Itu wajah ibu mertuanya. Wajah yang selama ini ia hormati, yang selalu menyambutnya dengan senyuman ramah di meja makan. Farhan tersentak mundur, jatuh terduduk di lantai. Nafasnya memburu, kepalanya berdenyut hebat, dan dunia seperti runtuh di sekelilingnya. "Ya Tuhan, apa yang aku?" Bu Sekar berdiri terburu-buru. Wajahnya pucat pasi. Kamu pikir aku siapa? Aku nggak tahu. Aku pikir itu Dira." Farhan tergagap, suara parau, tubuhnya masih goyah karena alkohol. Keluar dari kamar ini sekarang juga," bentak Bu Sekar dengan suara yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya. Gemetar, marah, jijik, dan hancur bercampur menjadi satu. Farhan hanya bisa memaksakan dirinya berdiri, menunduk, dan menyeret kakinya keluar kamar tanpa sepatah kata pun. Ia nyaris jatuh di lorong, menabrak dinding, sebelum akhirnya menuruni tangga perlahan. Begitu pintu kamar tertutup, Bu Sekar terduduk di lantai. Tangisnya pecah. Tangis yang dalam, bukan karena sekadar malu, tapi karena syok yang tak bisa ia jelaskan. Ia tidak tahu harus menyalahkan siapa. Dirinya? Farhan? Suaminya yang terlalu sering pulang larut? Atau keadaan yang begitu kejam mempermainkan rasa aman yang ia jaga bertahun-tahun? Sementara itu, di luar rumah, sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Lampunya padam. Mesin mati. Pak Dirga pulang. Ia baru saja menyelesaikan tugas mendadak di kantor cabang. Memutuskan pulang lebih awal karena merasa tak enak hati. Entah kenapa, sejak sore hatinya gelisah. Ada firasat aneh yang tidak bisa ia abaikan. Ia membuka pagar pelan, lalu berjalan masuk. Langkah kakinya terhenti di depan pintu rumah yang setengah terbuka. Hujan mulai reda, menyisakan tetes-tetes air dari genting. Dan dalam ketenangan yang palsu itu, badai sebenarnya baru saja dimulai. Pak Dirga melangkah masuk ke dalam rumah dengan langkah pelan. Sepatunya basah, menimbulkan jejak di lantai kayu. Suasana di dalam rumah terasa berbeda malam itu. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, hanya terasa oleh naluri seorang suami dan seorang ayah. Ia mematikan alarm di ponsel, menyampirkan jas hujannya di gantungan, lalu berjalan menuju tangga dengan hati-hati. Tapi sebelum kakinya menjejak anak tangga pertama, ia mendengar sesuatu dari lantai atas. Suara pintu dibanting dan isakan tertahan. Sejenak ia diam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Instingnya menuntunnya menaiki tangga dengan pelan, nyaris tanpa suara. Dan saat mencapai lantai 2, ia melihat sesosok pria keluar dari kamar istrinya, dengan langkah limbung dan wajah kacau. Farhan. Pak Dirga berhenti di ujung tangga. Matanya menyipit, mulutnya menganga, tidak percaya pada apa yang baru saja ia lihat. "Farhan?" Dari kamar Sekar. Farhan berhenti ketika menyadari kehadiran mertuanya. Mereka saling tatap dalam hening yang menyesakkan. Mata Farhan merah, wajahnya pucat, napasnya berat. "Farhan!" Suara Pak Dirga pelan, tapi penuh amarah yang ditahan. "Ngapain kamu dari kamar istri saya?" Farhan tidak bisa menjawab. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Ia hanya menunduk, seperti anak kecil yang tertangkap mencuri. Pak Dirga melangkah mendekat dengan wajah tegang.
Saya tanya, "Jawab, kenapa kamu keluar dari kamar Sekar jam segini?" Suara pintu kamar terbuka lagi. Bu Sekar berdiri di ambang pintu dengan wajah yang basah oleh air mata. Tubuhnya gemetar. Ia tidak sanggup menatap suaminya. "Dirga, jangan, tolong," ucapnya pelan. Pak Dirga menoleh. Matanya menatap istrinya dengan luka yang belum sempat tumbuh, tapi sudah terasa menyakitkan. "Jangan apa, Sekar? Jelaskan. Saya pulang jam segini, saya lihat menantu kita keluar dari kamar kamu, dan kamu bilang, 'Jangan,'" isak Bu Sekar pecah. "Itu semua kecelakaan. Dia pikir aku Dira. Dia mabuk, aku pun nggak tahu." Pak Dirga mendekat ke istrinya, menatapnya dengan mata yang tak pernah ia gunakan sebelumnya. "Kamu tahu berapa tahun kita menikah, Sekar? Kamu tahu saya kerja keras siang malam, buat rumah ini tetap berdiri, buat nama keluarga kita tetap bersih." Suaranya mulai meninggi. "Lalu malam ini, kamu dipeluk menantu kita sendiri dan kamu bilang, kamu nggak tahu?" Dari lantai bawah, langkah kaki terdengar tergesa. Dira, putri mereka, naik dengan cepat, terpancing oleh suara bentakan ayahnya. Begitu sampai di atas, ia mendapati ketiga orang yang paling ia cintai, berdiri dalam ketegangan yang belum pernah ia saksikan seumur hidup. "Ayah, Ibu, Farhan," suaranya tercekat saat melihat wajah ibunya hancur, suaminya lemas, dan ayahnya hampir kehilangan kendali. "Apa yang terjadi?" tanya Dira. Suaranya mulai bergetar. Tak ada yang menjawab. Hening sejenak, lalu Pak Dirga menoleh kepada Dira. "Kamu tanya suamimu itu," ucapnya pelan tapi tajam. "Dia baru saja keluar dari kamar ibumu." Wajah Dira memucat. Itu nggak mungkin." Farhan akhirnya angkat bicara. "Dir, aku pikir itu kamu. Aku mabuk, aku salah kamar." "Salah kamar?" Dira menatapnya dengan wajah tercabik. "Kamu menyentuh ibuku dan bilang itu salah kamar." Tangis Dira pecah. Ia mundur selangkah, lalu terduduk di lantai, memeluk lututnya, menggigil seperti anak kecil. Ia tak bisa memproses semua ini. Suaminya, ibunya. Dalam satu malam, semua hancur. Pak Dirga menoleh ke Farhan lagi. "Keluar dari rumah saya, sekarang juga. Sebelum saya lakukan hal yang akan saya sesali." Farhan tidak membantah. Ia hanya berjalan perlahan menuruni tangga, seperti mayat hidup. Tak membawa apapun, tak menoleh ke belakang. Hanya keluar, bersama hujan yang kini tinggal gerimis. Di lantai atas, Pak Dirga berdiri diam. Tatapannya kosong. Ia tidak menyentuh istrinya, tidak menghibur putrinya. Ia hanya menatap keluar jendela dan berkata, "Pelan, kepercayaan, Sekar. Itu cuma sekali. Setelah hilang, nggak ada cara untuk balikin utuh lagi." Bu Sekar menunduk. Ia tahu, dan luka itu, lebih dari apapun, tidak akan pernah bisa benar-benar sembuh. 3 minggu berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Di rumah besar yang dulunya selalu dipenuhi obrolan hangat dan tawa kecil di pagi hari, kini yang terdengar hanyalah keheningan panjang. Seperti rumah itu sedang berkabung diam-diam. Tak ada suara sendok bertemu gelas, tak ada suara tawa Dira di dapur, tak ada obrolan ringan Bu Sekar dan Pak Dirga di teras belakang setiap sore. Farhan tidak pernah kembali. Setelah malam itu, ia pergi begitu saja, tanpa pesan, tanpa permintaan maaf. Ia seakan menghilang. Dira sempat mencarinya, bukan karena ingin membenarkan sesuatu, tapi karena butuh penjelasan. Tapi Farhan memilih diam, seperti pengecut yang lari dari reruntuhan yang ia timbulkan sendiri. Perceraian mereka tidak pernah dibicarakan secara formal. Tak ada pengacara, tak ada sidang. Dira hanya menyerahkan kembali cincin kawinnya ke dalam laci kamar. Dan sejak saat itu tidak pernah menyebut nama Farhan lagi. Sementara Bu Sekar, sejak kejadian malam itu, memilih mengurung diri di kamar. Ia menjalani hari-hari dalam diam, menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah tangga yang sebenarnya tidak perlu dilakukan olehnya sendiri. Setiap kali bertemu tatap dengan suaminya, matanya selalu menunduk. Ia tahu, meski ia tidak salah sepenuhnya, luka di mata suaminya tak pernah hilang. Pak Dirga pun berubah. Pria yang dulu selalu menjadi pilar keteguhan keluarga itu kini menjadi lebih pendiam, lebih dingin. Ia tidak pernah membentak, tapi juga tidak lagi menyapa. Ia hadir di rumah seperti roh yang hanya berjalan melewati lorong-lorong kenangan, mencari bagian dari dirinya yang hilang malam itu. Pada suatu sore, Dira duduk sendiri di teras, memandangi pohon mangga tua yang sejak kecil selalu jadi saksi tumbuhnya keluarga mereka. Bu Sekar mendekat dengan langkah pelan, membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di samping Dira. Untuk pertama kalinya, setelah berhari-hari menghindari percakapan. "Mama tahu kamu benci sama semuanya sekarang," ucap Bu Sekar pelan.
Dira tidak menjawab, ia hanya menatap jauh ke halaman kosong. Aku nggak benci, Ma, bisiknya akhirnya. Aku cuma hancur. Tangan Bu Sekar gemetar saat meraih cangkir. Ia tahu, luka yang dirasakan putrinya jauh lebih dalam daripada miliknya sendiri. Karena Dira bukan hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan gambaran utuh tentang keluarganya. Aku nggak tahu harus menyalahkan siapa, Ma. Farhan jelas salah. Tapi, malam itu, kenapa Mama nggak langsung bangunin dia? Atau teriak? Bu Sekar menarik napas panjang. Mama syok, Nak. Mama pikir itu ayahmu. Gelap, Mama juga nggak langsung sadar. Suaranya serak. Tapi setelah Mama tahu, Mama merasa jijik sama diri sendiri. Mama nggak akan pernah bisa memaafkan diri Mama. Dira akhirnya menoleh ke ibunya. Mama juga korban. Tapi sayangnya, korban pun bisa jadi penyebab luka buat orang lain. Air mata Bu Sekar jatuh. Keduanya diam. Di tengah kesunyian sore itu, mereka saling memahami satu hal. Tidak semua luka harus disembuhkan, tapi harus diakui. Di malam yang sama, Pak Dirga duduk di ruang tamu sendirian. Ia menatap foto keluarga yang diambil 5 tahun lalu, di mana mereka masih lengkap, tersenyum di depan rumah ini, dengan bunga bougainville yang sedang mekar. Ia mengangkat foto itu, memandang satu persatu wajah di dalamnya, lalu meletakkannya kembali di meja. Bu Sekar duduk di hadapannya. Dirga, aku tahu mungkin aku nggak akan pernah bisa balikin rasa percaya kamu. Tapi aku cuma mau bilang satu hal. Aku tetap istrimu. Dan aku akan ada di sini kalau kamu butuh bicara. Pak Dirga menatapnya. Lama. Wajahnya tak menampilkan amarah, tapi bukan juga pengampunan. Hanya hampa. Kita sudah terlalu tua buat bercerai, Sekar, katanya akhirnya. Tapi kita juga sudah terlalu rusak untuk kembali. Di malam yang sepi itu, Satria hanya berniat merawat ibunya yang sedang sakit. Namun, siapa sangka, malam yang biasa ini akan mengubah hidupnya selamanya. Di balik tubuh ibunya yang lemah dan matanya yang terpejam, tersimpan kenangan dan luka yang belum sembuh. Dan dalam hatinya, sesuatu mulai tumbuh, sesuatu yang tak seharusnya ada, namun entah kenapa tak bisa ia hindari. Satria, pria berusia 34 tahun, biasanya adalah sosok yang tenang dan penuh pengendalian diri. Ia dikenal sebagai pria yang jarang sekali mengekspresikan perasaan. Dalam kesehariannya, Satria cenderung menyimpan segalanya, baik suka maupun duka, hanya untuk dirinya sendiri. Namun, di balik sikap pendiamnya itu, Satria memiliki kerinduan yang dalam terhadap sebuah kehangatan yang sudah lama ia lupakan. Mungkin itu sebabnya, ketika istrinya, Nadia, terlambat pulang karena pekerjaan yang tak kunjung selesai, Satria mulai merasakan kehampaan yang begitu besar. Nadia, seorang wanita berkarir sebagai dokter yang ambisius, telah berubah sejak beberapa tahun terakhir. Cinta mereka dulunya membara, namun kini terasa semakin pudar. Nadia lebih sering lembur dan pulang larut malam, sementara Satria semakin kesepian di rumah mereka yang besar namun hampa. Mereka jarang berbicara, jarang berbagi. Hari-hari mereka berjalan seperti rutinitas kosong, seperti dua orang asing yang hidup di dalam rumah yang sama. Dan ada satu sosok yang selalu berada di tengah-tengah mereka. Seorang wanita yang tak pernah benar-benar dekat dengan Satria. Namanya adalah Bu Maya, ibu kandung Nadia, yang beberapa bulan terakhir tinggal bersama mereka setelah dokter menyarankan agar ia tidak tinggal sendiri. Bu Maya berusia 58 tahun, seorang wanita yang anggun meski tubuhnya mulai menua. Meski kesehatannya terganggu, ia masih memiliki keteguhan hati yang sulit dijelaskan. Hubungan Bu Maya dan Satria tidak pernah buruk, tetapi juga tidak pernah akrab. Ada jarak yang selalu dijaga, sebuah batasan yang tak pernah dilanggar. Namun, sejak Bu Maya tinggal bersama mereka, semuanya mulai terasa berbeda. Ketika Nadia bekerja atau keluar rumah, Satria dan Bu Maya sering berada di rumah berdua. Mereka hanya berbicara sedikit, lebih banyak diam dalam keheningan yang begitu akrab. Ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan namun semakin lama semakin mengganggu pikiran Satria. Ia sering menangkap pandangan Bu Maya yang tidak biasa, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik tatapan itu. Namun, Satria memilih untuk menutup mata terhadap segala tanda yang ia rasa tak perlu diperhatikan. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Satria baru saja selesai mandi dan duduk di ruang tamu menunggu kedatangan Nadia. Waktu sudah menunjukkan pukul 22, dan rumah itu terasa semakin sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seperti mengingatkan Satria bahwa waktu terus berjalan, namun segalanya tetap stagnan.
Lampu ruang tamu yang remang-remang memberikan suasana yang aneh, seolah mengundang kerinduan yang tak terucapkan. "Bu Maya," panggil Satria pelan, berharap ibunya Nadia itu ada di ruang tamu. Tak ada jawaban. Satria melangkah pelan menuju dapur, tetapi ia terkejut ketika melihat ada sesuatu yang tak beres. Di lantai, di ujung meja makan, tergeletak tubuh Bu Maya. Tubuhnya kaku, matanya terpejam, dan nafasnya cepat namun terputus-putus. Wajahnya pucat, keringat membasahi pelipisnya. Tanpa berpikir panjang, Satria segera membungkuk, memeriksa denyut nadi dan pernafasannya. Seketika ingatannya melayang pada apa yang sering disampaikan Nadia, ibu mereka memiliki tekanan darah tinggi yang terkadang tidak stabil. Namun kali ini, situasinya jauh lebih serius. Satria mengangkat tubuh Bu Maya perlahan, menggendongnya, dan membawa ke sofa. Tubuh Bu Maya terasa sangat ringan, dingin, namun tidak sepenuhnya tidak bernyawa. Aroma tubuhnya yang samar mulai membuat Satria merasa aneh, sebuah perasaan yang tak dapat ia jelaskan. Entah kenapa, tubuhnya terasa semakin dekat dengan tubuh wanita itu. Ia menutupi Bu Maya dengan selimut, berlari ke dapur untuk mengambil air hangat dan kompres. Sesekali, tatapan matanya terfokus pada wajah Bu Maya yang tertidur. Namun ekspresinya menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan fisik. Sesuatu yang dalam dan tak terungkapkan. Satria duduk di sampingnya, memegangi kompres di dahi Bu Maya. Jemarinya tanpa sadar menyentuh anak rambut yang jatuh di pelipis wanita itu, menghalau keringat yang mulai menetes. Di dalam keheningan yang mencekam, Satria merasakan sesuatu yang aneh. Ketika dulu, ia selalu melihat Bu Maya sebagai sosok yang jauh, yang terpisah oleh hubungan keluarga. Tapi kini, di saat itu, ia mulai melihat Bu Maya sebagai seorang wanita yang rapuh. Bukan hanya ibu mertuanya, bukan hanya sosok yang lebih tua, tetapi seorang wanita yang juga merasakan kesepian. Satria merasa seperti ada keterikatan emosional yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah perasaan yang melangkahi batas-batas yang seharusnya ada. Malam itu, dalam keheningan dan ketegangan yang tak terlihat, Satria merasakan perasaan yang sangat berbeda. Ia merasa dibutuhkan, bukan oleh Nadia, tetapi oleh Bu Maya. Dan dalam hatinya, ia menyadari, ada sesuatu yang berubah. Namun ia tidak tahu apa itu. Hari-hari setelah kejadian malam itu berlalu begitu cepat, namun perubahan terasa begitu nyata bagi Satria. Meski Bu Maya sudah tampak lebih baik, suasana di rumah mereka tidak pernah kembali seperti semula. Ada ketegangan yang sulit dijelaskan, seakan-akan ada kabut tebal yang menutupi semua hubungan yang ada. Satria merasa seperti sedang berada di tengah-tengah pusaran yang tak bisa ia hindari. Dan meskipun ia berusaha untuk mengabaikannya, perasaan itu semakin membebani dirinya. Nadia, yang akhirnya pulang lebih awal beberapa hari setelah kejadian itu, tak banyak bertanya tentang kondisi ibunya. Bahkan, Nadia tampak semakin sibuk dengan pekerjaan dan jadwalnya yang padat. Satria merasa ada jarak yang semakin melebar antara mereka, sebuah jurang yang tampaknya tidak bisa ia lewati. Mereka masih tinggal bersama di rumah yang sama, namun percakapan mereka semakin minim, dan waktu yang mereka habiskan bersama terasa seperti rutinitas yang hampa. Bu Maya, di sisi lain, mulai memperlihatkan perilaku yang sedikit berbeda. Satria bisa merasakannya. Meskipun ia tidak mengatakannya secara langsung, ada hal-hal yang tidak bisa ia sembunyikan. Dalam beberapa kesempatan, Bu Maya akan menatapnya dengan cara yang tak biasa, tatapan yang sulit dijelaskan. Tatapan itu bukan hanya sekadar perhatian seorang ibu mertua kepada menantu, tetapi ada kedalaman yang lebih. Satria mulai merasa terperangkap oleh perasaan yang tak bisa ia kontrol. Suatu sore, ketika Nadia kembali terlambat lagi karena pekerjaan, Satria merasa ada dorongan kuat untuk berbicara dengan Bu Maya. Ia tak tahu mengapa, tetapi ia merasa bahwa saat itu adalah waktu yang tepat. Mereka duduk di teras belakang rumah, menikmati udara sore yang sejuk dengan secangkir teh di tangan. Rumah itu dikelilingi oleh taman kecil yang dipenuhi tanaman hijau. Namun di mata Satria, taman itu tampak seperti simbol dari kekosongan yang ia rasakan dalam hidupnya. "Bu, ada yang ingin saya bicarakan," kata Satria dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Ia menatap Bu Maya yang duduk di kursi kayu di sampingnya. Wanita itu tersenyum ringan. Namun ada sesuatu dalam senyumannya yang terasa sedikit cemas. "Ada apa, Sat? Kamu terlihat sedikit tegang," jawab Bu Maya dengan lembut, matanya menyelidik. Satria menghela napas, merasakan perasaan yang begitu berat di dadanya. Ia ingin mengatakan banyak hal, tetapi kata-kata terasa sulit keluar. "Saya merasa seperti kita sudah lama hidup bersama, Bu. Tapi saya merasa ada sesuatu yang mengganggu di antara kita.
Apakah kamu merasa begitu juga? Bu Maya terdiam sejenak, matanya berkelana seolah mencari jawaban dalam pikirannya. Satria, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak selalu bisa kita kontrol. Kadang-kadang, kita tak bisa menghindari perubahan yang datang, baik dalam hubungan maupun dalam diri kita sendiri. Jawab Bu Maya perlahan. Suaranya lembut namun penuh makna. Perubahan? Apa maksud ibu? Tanya Satria, bingung dengan jawaban yang tidak langsung menjelaskan apa yang ia rasakan. Ia merasa ada banyak hal yang terpendam dalam kata-kata Bu Maya, dan ia ingin mengetahuinya lebih dalam. Bu Maya menundukkan kepala sejenak, seolah sedang merangkai kalimat dalam pikirannya. Kadang-kadang, perubahan itu datang tanpa kita sadari. Satria, kamu tahu, aku selalu mencoba untuk menjaga jarak denganmu, tidak terlalu dekat. Itu karena aku tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman. Tapi sekarang, aku merasa seperti ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan menantu dan mertua antara kita. Satria terkejut dengan pernyataan itu. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lebih lanjut. Maksud ibu, ada apa dengan hubungan kita? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Bu Maya menatapnya dengan tatapan yang dalam. Tidak, Sabtu. Kamu tidak melakukan apa-apa yang salah. Kamu hanya terlalu tertutup, terlalu sibuk dengan dirimu sendiri, dengan perasaanmu yang terpendam. Aku tahu, meski kamu tidak mengatakannya, kamu merasa kesepian. Dan aku bisa merasakannya, Sabtu. Aku bisa merasakan bahwa kamu merasa jauh dari Nadia. Kamu merasa seperti tidak ada tempat lagi untukmu di rumah ini. Satria terdiam. Kata-kata Bu Maya begitu menusuk, dan seketika perasaan yang selama ini ia pendam muncul kembali. Ia merasa begitu kosong, begitu terabaikan, meskipun ia sudah berusaha keras untuk menjaga rumah tangga mereka tetap berjalan. Kenapa semua ini begitu sulit? Kenapa ia merasa semakin jauh dari Nadia, meskipun mereka masih tinggal bersama? Bu, saya merasa seperti saya sudah kehilangan segalanya. Nadia, hubungan kami, bahkan diri saya sendiri. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi, ungkap Satria, suara penuh kesedihan. Bu Maya menarik napas dalam-dalam. Satria, dalam hidup ini, kita semua pernah merasa kehilangan. Tapi kadang, kita tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang kesepian. Kamu harus mencari jalan untuk keluar dari perasaan itu, untuk menemukan kembali dirimu sendiri. Satria merasa ada kedalaman dalam kata-kata Bu Maya, sebuah kebijaksanaan yang berasal dari pengalaman hidupnya yang panjang. Meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti maksud ibu mertuanya, ia merasa ada sedikit kelegaan. Satria sadar bahwa mungkin ini saatnya untuk berhenti menyalahkan keadaan dan mulai mencari jalan keluar. Saat matahari terbenam di ufuk barat, Satria menatap Bu Maya dengan rasa terima kasih yang sulit diungkapkan. Ia tahu bahwa percakapan mereka belum selesai. Ada banyak hal yang masih perlu dibicarakan, banyak perasaan yang masih terpendam, dan banyak luka yang perlu disembuhkan. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Satria merasa sedikit lebih ringan. Mungkin, justru dalam keheningan yang selama ini mengikat mereka, ada peluang untuk menemukan kembali sesuatu yang lebih berarti. Beberapa hari setelah percakapan yang penuh perasaan dengan Bu Maya, Satria merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Meskipun ia belum sepenuhnya mengerti apa yang harus ia lakukan, perasaan yang semula membebani hatinya sedikit demi sedikit mulai mengendur. Namun, perubahan itu belum cukup untuk mengembalikan kedamaian yang selama ini ia rindukan. Di dalam rumah mereka, Nadia masih tampak sibuk dengan dunia yang ia ciptakan sendiri. Satria merasa terasing, seolah ada dinding tak terlihat yang semakin tinggi antara mereka. Pada suatu malam, ketika mereka duduk bersama di ruang makan, suasana hening begitu terasa. Nadia memandang ponselnya, sementara Satria mencoba membuka percakapan dengan hal-hal yang ringan, tapi tidak ada respons yang nyata. Hanya sesekali Nadia mengangguk atau menjawab dengan kata-kata yang singkat. Bu Maya, yang duduk di sisi meja, hanya diam, seolah tahu bahwa ini bukan waktunya untuk campur tangan. Satria, Nadia akhirnya memutuskan untuk berbicara. Suaranya tajam dan tegas. Kamu tahu kan bahwa aku sedang sibuk? Semua pekerjaan ini bukan hal yang bisa aku tunda begitu saja. Satria menatapnya, berusaha memahami. Aku mengerti, Nad, tapi kita sudah jarang berbicara belakangan ini. Aku merasa kita sudah sangat jauh. Apa kamu tidak merasa begitu? Nadia menatapnya dengan ekspresi datar, lalu mengalihkan pandangannya keluar jendela. Aku tidak punya waktu untuk ini. Kamu tahu sendiri bagaimana keadaan kita, Sat. Kata-kata itu begitu tajam, seperti duri yang menusuk hati Satria. Rasanya semua yang ia coba bangun, semua usaha untuk mendekatkan diri pada Nadia,
hanya sia-sia. Wajahnya terasa panas. Perasaan kecewa itu begitu mendalam. Jadi, itu yang kamu rasakan. Aku sudah mencoba untuk berusaha, Nat. Aku sudah berusaha memahami pekerjaanmu, mencoba sabar menunggu, tapi sepertinya aku tidak ada artinya bagimu lagi, kata Satria dengan suara yang bergetar, namun tetap penuh kekuatan. Nadia menunduk, seperti tidak ingin melihat Satria lebih lama. Namun, dalam diam itu, ada kesunyian yang lebih mencekam daripada kata-kata apapun. Satria bisa merasakan ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di dalam diri Nadia, sesuatu yang ia tak pernah tahu sebelumnya. Satria bangkit dari kursinya, menatap ke arah Bu Maya, yang sedari tadi hanya diam, memperhatikan mereka berdua. Bu Maya menatapnya dengan tatapan yang penuh penyesalan. Satria, kata Bu Maya perlahan, kadang, kita tidak bisa memaksakan diri untuk mengerti apa yang tidak kita pahami. Nadia juga sedang berjuang dengan caranya sendiri. Satria merasa tertekan. Tapi Bu, apa yang bisa saya lakukan kalau semuanya terasa begitu jauh? Saya sudah mencoba, tapi rasanya semakin menjauh. Terkadang saat kita tidak bisa memaksakan perasaan orang lain. Nadia mungkin membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Tapi itu tidak berarti kamu tidak berarti bagi dia, jawab Bu Maya dengan lembut. Kadang, kita harus belajar untuk memberi ruang. Bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Kata-kata Bu Maya membuat Satria terdiam. Ia merasa ada kebijaksanaan yang mendalam dalam kalimat itu. Tapi saat perasaan frustrasi masih memuncak dalam dirinya, ia merasa semakin tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, Nadia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju pintu. Aku tidak bisa lagi berada di sini, katanya tanpa menoleh. Aku butuh waktu. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa kembali ke titik yang dulu. Nadia pun pergi, meninggalkan Satria dan Bu Maya dalam kesunyian yang membekukan. Satria menatap pintu yang tertutup rapat, perasaan kosong menyelimuti hatinya. Apa yang telah terjadi? Apa yang salah dengan mereka? Apakah ini akhirnya? Bu Maya menaruh tangan di bahu Satria. Ini bukan akhir, Sabtu. Ini adalah awal dari perjalananmu untuk menemukan apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Namun, Satria merasa kebingungannya semakin besar. Ia menghabiskan malam itu dalam kesendirian, merenung tentang apa yang telah terjadi. Ia tahu ia harus memilih untuk melanjutkan, meskipun perasaan berat itu semakin mengikat. Beberapa hari setelah kepergian Nadia, Satria mencoba untuk fokus pada pekerjaan dan kesehariannya. Ia mulai lebih sering berbicara dengan Bu Maya, mencari kedamaian dalam percakapan mereka. Namun, meskipun demikian, rasa rindu terhadap Nadia tetap mengganggunya. Ia merasa hampa tanpa kehadiran istrinya di rumah. Suatu pagi, ketika Satria sedang duduk di ruang tamu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pintu depan. Ia menoleh dan melihat Nadia berdiri di ambang pintu. Wajahnya terlihat lelah dan cemas. Nadia, kata Satria dengan suara bergetar. Nadia hanya berdiri diam, menatapnya sejenak, kemudian melangkah masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata pun. Satria merasa ada beban yang mengikutinya, dan ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk berbicara, untuk menghadapi kenyataan yang telah lama mereka hindari. Nat, kata Satria perlahan, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kenapa kita harus terus menjalani hidup seperti ini? Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Nadia menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, matanya berkaca-kaca. Aku juga tidak tahu, Sabtu. Aku juga merasa terjebak, aku merasa kehilangan arah. Kita berdua telah mengabaikan hal yang paling penting dalam hidup kita. Satria mendekat, ingin memeluknya, namun Nadia menggelengkan kepala. Tidak sekarang, Sabtu, tapi ini langkah pertama. Kita harus berbicara, kita harus menemukan jalan keluar bersama-sama. Dalam momen itu, Satria merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Meski masa depan mereka masih penuh ketidakpastian, ia tahu bahwa ini adalah titik balik. Mereka akhirnya siap untuk membuka hati dan berbicara tentang semua yang selama ini terpendam. Hari-hari setelah percakapan itu berjalan lambat, penuh dengan ketegangan yang sulit dihindari. Satria dan Nadia akhirnya memutuskan untuk meluangkan waktu bersama, berbicara lebih banyak, dan mencoba memahami perasaan satu sama lain. Namun, meskipun ada keinginan untuk memperbaiki hubungan mereka, kenyataannya tidak semudah itu. Mereka masih harus menghadapi banyak ketidakpastian dan luka yang dalam. Satria seringkali merasa terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi, ia ingin memperbaiki hubungan dengan Nadia. Ia ingin kembali merasakan kehangatan yang dulu ada di rumah mereka. Namun di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang merasa cemas dan takut.
Ia takut jika mereka hanya akan kembali mengulangi pola yang sama, dan hubungan mereka tetap terperangkap dalam kebisuan yang menghancurkan. Nadia, meskipun berusaha untuk mendekatkan diri, juga merasa bingung. Ia seringkali terjaga larut malam, memikirkan setiap langkah yang harus diambil. Tidak mudah baginya untuk meruntuhkan tembok-tembok yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Pekerjaan yang tak ada habisnya, tuntutan hidup yang menekan, dan rasa kehilangan akan dirinya sendiri. Semua itu membuatnya terombang-ambing dalam ketidakpastian. Suatu sore, saat cuaca tampak mendung di luar, Nadia duduk di ruang tamu, memandangi jendela dengan kosong. Satria duduk di sebelahnya, diam, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Ia ingin mengatakan sesuatu, apapun, untuk membuat keadaan lebih baik. Namun, kata-kata itu terasa seperti beban yang terlalu berat. Nadia, akhirnya Satria berbicara dengan hati-hati. Aku tidak tahu apakah kita akan bisa kembali ke tempat yang dulu. Tapi aku ingin mencoba. Aku ingin kita bisa berbicara lebih banyak, saling mendengarkan, dan menemukan jalan keluar bersama. Nadia menunduk, jari-jarinya memainkan cincin di jari manisnya. Ia merasa begitu terharu dengan kata-kata Satria, namun di sisi lain, ia merasakan ketakutan yang sama besar. Aku juga ingin itu Sabtu, tapi aku takut kalau kita tidak bisa mengubah apa-apa. Satria menggenggam tangan Nadia dengan lembut. Kita tidak akan tahu jika kita tidak mencobanya, Nad. Tidak ada yang bisa kita lakukan jika kita hanya diam. Kita perlu kembali mempercayai satu sama lain. Dan mungkin, yang terpenting, kita perlu memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk berubah. Nadia terdiam sejenak, lalu mengangkat kepala, menatap Satria dengan tatapan yang penuh kebingungan, namun juga penuh harapan. Aku masih merasa aku kehilangan diriku sendiri, Sabtu. Aku takut kalau aku tidak bisa menjadi diriku lagi di sini. Aku merasa terperangkap dalam semua ini. Satria memandang Nadia dalam-dalam, berusaha memahami. Aku bisa menunggumu, Nat. Aku bisa sabar, asal kita terus mencoba untuk bersama, meski hanya sedikit demi sedikit. Keheningan yang menyelimuti ruang itu bukan lagi sebuah kekosongan, melainkan sebuah jembatan yang mulai dibangun antara mereka. Setiap kata yang terucap, setiap tatapan yang saling berbagi, membentuk sebuah dasar untuk mengubah keadaan yang telah lama terasa stagnan. Meskipun tidak ada jaminan, mereka mulai berkomitmen untuk menghadapinya bersama-sama. Hari-hari selanjutnya, Satria dan Nadia mulai berusaha lebih aktif berbicara. Meski kadang kala mereka masih merasa canggung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka mencoba merancang waktu untuk bersama. Meskipun masih ada pekerjaan yang menuntut perhatian Nadia. Mereka merencanakan makan malam bersama di luar. Berjalan-jalan tanpa tujuan, dan berbicara tentang hal-hal sederhana yang selama ini mereka lewatkan. Satria merasa, meskipun perjalanan mereka masih panjang, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Mereka berdua mulai memahami bahwa hubungan tidak hanya tentang kebahagiaan sesaat, tetapi tentang saling menerima kekurangan dan saling memberi dukungan. Kadang-kadang, kebahagiaan tidak datang dari perasaan yang terus-menerus meledak dalam kemeriahan, tetapi dari keheningan yang penuh makna, dan dari kesediaan untuk bertahan bersama melalui ujian-ujian hidup. Namun, ada satu peristiwa yang akhirnya menjadi titik balik mereka. Beberapa bulan kemudian, ketika musim panas datang, Nadia mendekati Satria setelah pulang kerja. Ia membawa secarik kertas dengan tulisan tangan di atasnya. Ada sesuatu yang ingin aku beritahu, kata Nadia, suaranya sedikit bergetar. Aku sudah memikirkan ini cukup lama. Aku ingin berhenti sejenak dari pekerjaan. Aku merasa perlu untuk menemukan diriku kembali, untuk lebih banyak meluangkan waktu dengan kamu dan dengan diriku sendiri. Satria terkejut, namun juga merasa sangat lega. Nadia, kamu yakin? Kamu tahu betul apa yang itu berarti. Ini bukan keputusan kecil. Nadia tersenyum lembut, meskipun matanya tampak berkaca-kaca. Aku tidak yakin, tapi aku tahu ini yang terbaik. Aku ingin kita mulai lagi, dari awal. Dengan cara yang lebih sehat, lebih damai. Satria menggenggam tangan Nadia, merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Aku akan mendukungmu, Nat. Apapun yang kamu pilih, kita akan melakukannya bersama-sama. Pada malam itu, saat mereka duduk di beranda rumah mereka yang sederhana, menyaksikan matahari terbenam bersama, Satria merasa lebih ringan. Ia tahu perjalanan mereka belum selesai, tapi ia juga tahu bahwa mereka sedang menuju arah yang lebih baik. Mereka akan melewati cobaan, belajar dari kesalahan, dan terus berjalan bersama seiring waktu. Dengan keyakinan baru, mereka berdua menatap masa depan, satu langkah pada satu waktu,
dengan harapan yang tidak lagi hanya sekedar angan-angan, tetapi sebagai kenyataan yang mulai mereka rangkai bersama.